Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski dengan NIM 2313477. Baik teman-teman, di sini saya sebagai pemandu jalan acara, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ya teman-teman, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan serta nikmat sehat walafiat sehingga kita mampu berkumpul dan bermunajat di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Dan tak lupa pula marilah kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana dengan syafaatnya insya Allah akan menolong kita di hari akhir nanti. Ya, sebelum lanjut saya ingin bertanya kabar-kabar teman-teman semua, apakah sehat selalu? Saya harap kabar teman-teman selalu baik, selalu sehat, dan selalu dilancarkan segala urusannya, dipermudahkan rezekinya, dan semoga kita panjang umur. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini, sebelum menjelaskan pembahasan yang pertama, saya ingin menjelaskan bahwa di sini saya akan ada dua pembahasan, teman-teman. Yang pertama itu saya akan membahas tentang seorang public speaker yang kemarin maju di kelas, dan saya akan membahas tentang syarat-syarat public speaking, teman-teman. Banyak sekali teman-teman, jika teman-teman ketahui banyak sekali pro dan kontra yang di pembahasan pertama ini. Banyak sekali jika teman-teman ketahui pro dan kontra tentang MBG atau makan bergizi gratis, yang dimana dana yang diperoleh MBG ini melebihi dana dari pendidikan, atau bahkan ini bisa terbilang besar jika kita hampir triliunan ke atas, 200 triliunan ke atas, teman-teman. Dan juga ada isu yang menjelaskan bahwa itu adalah sebagian dari pemangkasan dana pendidikan, teman-teman. MBG tersebut banyak pro dan kontra antara setuju dan tidak setujunya. Akan tetapi jika kita telah program ini itu sebenarnya bagus, teman-teman, jika bisa dikelola dengan baik, jika bisa dimanage dengan baik, teman-teman. Itu menurut saudara Kak Muhammad Fatur Rahman. Itu adalah pembahasan tentang seorang public speaker yang maju kemarin. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan kedua. Selanjutnya di sini dijelaskan oleh kelompok 4 perihal syarat-syarat public speaking, faktor pendukung, serta faktor penghambat pada public speaking, teman-teman. Nah, sebelum kita memaparkan sebelum kita menjadi public speaker, kita tuh harus memiliki syarat-syarat tertentu, teman-teman. Yang pertama adalah menguasai materi. Seorang public speaker yang baik harus bisa menguasai materi. Sebelum mereka menyampaikan suatu materinya, orang itu tuh harus bisa paham dulu sama materi yang orang itu sampaikan. Karena itu tuh bisa jadi poin penting ketika kita ditanya. Kalau kita nggak menguasai materi, itu akan menjadi poin minus untuk kita, teman-teman. Jadi seorang public speaker yang baik harus bisa memahami, menguasai materi yang akan disampaikan. Nah, selanjutnya itu ada memiliki kepercayaan diri. Ini adalah modal awal, teman-teman, untuk kita berbicara di depan. Seorang public speaker yang baik harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jika penguasaan materi yang baik, persiapan matang, tapi tidak bisa diselingi oleh kepercayaan diri, itu sama saja, teman-teman. Karena modal atau langkah awal itu adalah memiliki kepercayaan diri, teman-teman. Selanjutnya itu adalah persiapan yang matang. Nah, dengan persiapan yang matang seperti menguasai materi, memiliki kepercayaan diri, serta melakukan analisis pertanyaan, itu kita bisa menjadi salah satu hal yang besok itu nggak perlu kita takutin. Misalkan seperti ini, besok kita akan maju. Ketika kita sudah menguasai materi, di situ kita bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita, lalu hal-hal yang mungkin besok akan terjadi, walaupun itu nggak sepenuhnya sesuai dengan yang kita pikirkan, akan tetapi menganalisis itu menjadi salah satu poin penting ketika kita menjadi public speaker, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah memahami audiens, teman-teman. Audiens itu ada banyak, nggak semua audiens bisa kita samaratakan. Ada kalanya kita berbicara kepada anak-anak sekolah, akan tetapi ada kalanya juga kita berbicara kepada mahasiswa.
Mereka berdua itu tidak bisa disamakan dalam penggunaan bahasa. Karena maka dari itu kita harus memahami audiens. Audiens kita itu seperti apa. Dan setiap audiens juga itu nggak bisa disamaratakan. Ada yang nyaman, ada yang tidak, ada yang paham, ada yang enggak. Jadi setiap audiens ini bisa kita teliti ketika kita melihat hal tersebut. Selanjutnya itu adalah kemampuan komunikasi yang baik. Seorang public speaker tentu harus memiliki kemampuan dan komunikasi yang baik. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan bahasa tubuh. Jadi biar nggak template, biar nggak kayak gini aja nih. Ketika saya ngomong kayak gini aja kan kerasanya kayak kurang enak kan, kurang nyaman. Makanya penggunaan bahasa tubuh itu menjadi poin plus dalam kita berbicara, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada faktor pendukung, teman-teman. Yang pertama itu adalah latihan yang konsisten. Ketika kita menjadi public speaker, kita harus memiliki program latihan yang konsisten dan sistematis. Selanjutnya ada penggunaan media yang mendukung, lingkungan yang mendukung, pengalaman menjadi poin plus di sini, teman-teman, serta penampilan yang rapi dan menarik. Karena ketika kita rapi dan menarik, itu akan menjadi poin plus untuk kita, teman-teman. Selanjutnya itu adalah faktor penghambat. Faktor biologis atau genetik. Biasanya kemampuan berbicara itu terkadang dipengaruhi oleh faktor biologis dan genetik. Selanjutnya itu adalah pengalaman masa lalu yang buruk. Nah, ketika kita mengalami sesuatu hal yang gagal, itu malah menjadi hal yang buruk dan kita malah trauma untuk melakukan hal tersebut. Padahal itu bisa menjadi evaluasi untuk kita, teman-teman. Selanjutnya itu adalah mempelajari rasa takut dari orang lain. Selanjutnya adalah tidak terbiasa berbicara di depan publik. Makanya kenapa tadi faktor mendukung itu dengan pengalaman. Ketika kita sudah terbiasa, itu akan menjadi salah satu kepercayaan diri kita meningkat. Selanjutnya adalah tidak menguasai materi, maka tadi menjadi salah syarat. Dan yang terakhir adalah tidak mau memandang audiens. Jadi pandangan itu nggak tertuju ke audiens. Selanjutnya itu adalah takut akan dikritik, teman-teman. Ketika kita menjadi pusat perhatian, maka kritikan pasti akan selalu datang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.